Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia Hikayat Kalbu dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kami akan membahas kisah Nabi Hud alaihi salam serta perjalanan dakwahnya. Oleh karena itu, simak cerita selengkapnya agar tidak tersesat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel YouTube kami agar senantiasa mendapatkan info menarik lainnya. Kami doakan bagi mereka yang sudah subscribe, semoga senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah yang berlipat-lipat. Amin, amin, Allahumma amin. Kisah Nabi Hud alaihi salam merupakan Nabi dan Rasul keempat yang wajib diimani oleh semua umat muslim. Kisah Nabi Hud juga banyak dikatakan di dalam Al-Quran. Bahkan, nama Hud sendiri sudah diabadikan dalam sebuah surat, yaitu Surah Hud, yang merupakan surat ke-11 dalam Al-Quran. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan untuk menyerukan tauhid kepada kaum Ad. Nabi Hud alaihi salam adalah seorang nabi yang menerima wahyu bagi dirinya sendiri. Nabi Hud yang merupakan nabi keempat ini berasal dari bangsa Arab, tepatnya dari suku Ad. Menurut riwayat Abu Dzar, nabi lain yang berasal dari bangsa Arab adalah Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil, ia dikenal sebagai seorang yang sangat terpuji, yaitu jujur, amanah, bekerja keras, berbudi pekerti luhur, dan ramah ketika bergaul dengan teman-teman di sekelilingnya. Kisah Nabi Hud mulai dari kehidupan dan perjalanan dakwahnya banyak diceritakan dalam Al-Quran. Bahkan, namanya sudah diabadikan dalam Al-Quran sebagai salah satu surat ke-11. Seperti yang diriwayatkan dalam Al-Quran, surat Hud ayat 50, dikatakan bahwa Nabi Hud alaihi salam dan kaum Ad. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ngada." Quran Surat Hud ayat 50. Semasa hidupnya, Nabi Hud alaihi salam menempati sebuah daerah yang dinamakan sebagai Al-Ahqaf. Tepatnya berada di sebelah utara Hadramaut atau berada di antara Oman dan Yaman. Hadramaut sendiri merupakan daerah yang sangat indah, lantaran mempunyai kualitas tanah yang sangat subur. Target utama dari kisah Nabi Hud adalah kaum Ad yang bertempat di sekitar tempat tinggal Nabi Hud, yaitu Al-Ahqaf. Tugas utama Nabi Hud alaihi salam adalah untuk menyerukan ajaran supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari perbuatan maksiat. Sebab kaum Ad dikenal sebagai sebuah kaum yang menyembah berhala yang dibuat oleh mereka sendiri. Seperti dalam firman Allah berikut ini, dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa." Quran Surat Hud ayat 52. Kaum Ad merupakan suku tertua sesudah kaum Nabi Nuh, serta terkenal dengan kekuatan jasmani dalam bentuk tubuh-tubuh yang besar dan tinggi. Fisik kaum Ad dalam kisah Nabi Hud alaihi salam ini pun dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 69. Pada surah tersebut tertulis bahwa kaum Ad memiliki tubuh yang tinggi, besar, serta kuat, sehingga sering dikatakan sebagai kaum raksasa. Ingatlah ketika Dia Allah menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum Nabi Nuh dan melebihkan kamu dalam penciptaan berupa tubuh yang tinggi, besar, dan kuat. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Quran Surat Al-A'raf ayat 59. Karena memiliki fisik yang tangguh tersebut, kaum Ad juga gemar membangun infrastruktur seperti bangunan-bangunan tinggi, istana yang megah, serta benteng-benteng yang kuat. Kaum Ad juga dikaruniai oleh Allah tanah yang subur, dengan sumber-sumber air yang mengalir dari segala penjuru, sehingga memudahkan mereka bercocok tanam, seperti berkebun dan bertani.
Mereka memperindah tempat tinggalnya dengan kebun-kebun bunga yang indah. Berkat karunia Tuhan itu, mereka hidup makmur, sejahtera dan bahagia dalam waktu yang singkat. Kaum Ad berkembang biak dan menjadi suku yang terbesar di antara suku-suku yang hidup di sekelilingnya. Sebagaimana dengan kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud alaihi salam, suku Ad ini jauh dari ajaran tauhid. Mereka melenceng dari ajaran Nabi Nuh untuk selalu mengesahkan Allah. Mereka membuat patung-patung yang diberi nama Samud dan Al-Hatar, dan itulah yang disembah sebagai Tuhan oleh mereka. Menurut kepercayaan mereka, patung-patung itu dapat memberi kebahagiaan, kebaikan, dan keuntungan, serta dapat menolak kejahatan, kerugian, dan segala macam musibah. Ajaran Nabi Idris dan Nabi Nuh alaihi salam sudah tidak berbekas dalam hati, jiwa, serta cara hidup mereka sehari-hari. Mereka terlena dengan kenikmatan duniawi. Mereka beranggapan bahwa tanah yang subur serta hasil kebun yang berlimpah ruah adalah karunia dan pemberian kedua berhala yang mereka sembah itu. Karenanya, mereka tidak pernah berhenti untuk sujud kepada kedua berhala itu, mensyukurinya sambil memohon perlindungannya dari segala bahaya dan musibah berupa penyakit atau kekeringan. Akibat dari akidah sesat itu, pergaulan hidup mereka dikuasai oleh tuntutan dan pimpinan iblis, di mana nilai-nilai moral dan akhlak tidak menjadi dasar pertimbangan atau tingkah laku yang baik. Sikap yang tidak mau kalah dan seolah merasa berkuasa dan paling benar menimbulkan kerusuhan dan tindakan sewenang-wenang di dalam masyarakat. Yang kuat menindas yang lemah, yang besar menjatuhkan yang kecil, dan yang berkuasa memeras yang di bawahnya. Sifat-sifat sombong, congkak, iri hati, dengki, hasut, dan benci-membenci yang didorong oleh hawa nafsu merajalela dan menguasai kehidupan mereka. Seolah tidak ada sama sekali sifat-sifat belas kasihan, sayang menyayang, jujur, amanah, dan rendah hati. Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa kaum Ad generasi pertama adalah kaum yang pertama kali menyembah berhala usai bencana banjir yang terjadi saat zaman Nabi Nuh. Setelah kekafiran kaum ini semakin menjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seseorang dari kalangan mereka sendiri untuk menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan mengajaknya ke jalan yang benar. Dikatakan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 65 bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengutus Nabi Hud alaihi salam untuk kaum setelah Bani Rasid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran sebagai berikut, "Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka, Hud. Ia berkata, 'Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain darinya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?'" Quran Surat Al-A'raf ayat 65. Nabi Hud mengajak seluruh kaum Ad supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga taat dalam setiap perintahnya. Bahkan Nabi Hud menjanjikan kebaikan yang akan didapatkan bila mereka ikut ke jalan yang benar. Nabi Hud alaihi salam juga menunjukkan bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kaum Ad agar kaumnya tersebut kembali kepada Allah. Beliau tidak ingin kaumnya itu mendapat azab dari Allah karena keingkarannya dan tidak mau bertaubat. Akan tetapi, kaum Ad bukan kembali ke jalan yang benar, tapi malah mendustakan Nabi Hud alaihi salam. Para petinggi kaum ini beranggapan bahwa Nabi Hud adalah orang yang sudah berdusta. Bahkan mereka mengatakan bahwa Hud sudah kekurangan akal dan gila. Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Quran Surat Al-A'raf ayat 66. Kendati demikian, Nabi Hud alaihi salam tidak pantang menyerah untuk mengajak kaumnya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa dakwah dalam kisah Nabi Hud alaihi salam ini pun
tertulis dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 65 hingga 72. Kami telah mengutus kepada kaum Ad, saudara mereka, Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Tidakkah kamu bertakwa?" Para pemuka yang kufur di antara kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu dalam keadaan kurang akal. Dan sesungguhnya kami menduga bahwa kamu termasuk para pembohong." Dia, Hud, berkata, "Wahai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun. Tetapi aku ini adalah rasul dari Tuhan semesta alam. Aku sampaikan kepadamu risalah-risalah atau amanat Tuhanku, dan aku terhadap kamu adalah penasihat yang terpercaya. Apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa telah datang kepadamu tuntunan dari Tuhanmu atas seorang laki-laki dari golonganmu, supaya dia memberi peringatan kepadamu? Ingatlah, ketika Dia Allah menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum Nabi Nuh, dan melebihkan kamu dalam penciptaan berupa tubuh yang tinggi, besar, dan kuat. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." Dia, Hud, berkata, "Sungguh, sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu. Apakah kamu sekalian hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama berhala yang kamu beserta nenek moyangmu menamakannya? Padahal Allah tidak menurunkan sedikit pun hujah atau alasan pembenaran untuk itu. Maka, tunggulah azab dan kemarahan itu. Sesungguhnya aku bersamamu termasuk orang-orang yang menunggu." Maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya karena rahmat yang besar dari kami. Dan kami binasakan sampai akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Dan mereka bukanlah orang-orang mukmin. Kaum yang terkenal dengan keangkuhan dan kesombongannya tersebut sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat utusannya Nabi Hud alaihi salam, sebagaimana yang tertulis dalam firman-Nya. Akan tetapi, kaum ini tetap mengabaikan peringatan tersebut. Bahkan, kaum Ad sampai menantang Nabi Hud alaihi salam untuk dapat memperlihatkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski begitu, Nabi Hud alaihi salam masih mengajak kaum Ad untuk bertaubat. Sayangnya, kaum Ad tidak menggubris ajakan Nabi Hud dan tetap mengolok-olok Nabi Hud. Kisah Nabi Hud alaihi salam dan azab yang menimpa kaum Ad tertulis di Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 21 hingga 23. Ingatlah saudara kaum Ad, Hud, ketika dia memperingatkan kaum yang tinggal di lembah Ahqaf. Sungguh, telah berlalu para pemberi peringatan sebelum dan setelahnya. Dia berkata, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar." Mereka menjawab, "Apakah engkau datang untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah azab yang telah engkau janjikan kepada kami, jika engkau termasuk orang-orang yang benar." Dia, Hud, berkata, "Sesungguhnya ilmu kapan datangnya azab itu hanya ada pada Allah. Aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku. Tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh." Disebutkan dalam sebuah riwayat, kaum Ad dilanda kekeringan parah yang membuat mata air mengering, ternak mati, dan gagal panen. Kekeringan yang melanda kaum Ad ini disinyalir terjadi selama 3 tahun. Dikisahkan, kaum Ad berdoa kepada berhala agar menurunkan hujan, namun tidak ada hasil. Nabi Hud alaihi salam kembali menyerukan agar kaum Ad segera bertaubat, namun tidak digubris oleh mereka, sehingga azab yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pun datang. Dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 24 hingga 26, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa kaum Ad melihat gumpalan awan yang menuju ke tempat mereka, dan mereka meyakini bahwa awan tersebut akan menurunkan hujan kepada mereka. Namun, awan tersebut adalah azab bagi kaum Ad yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka ketika melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita." Bukan, tetapi itu azab yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya, yaitu angin yang mengandung azab yang sangat pedih. Azab itu menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak terlihat lagi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang durhaka. Sungguh, kami benar-benar telah meneguhkan kedudukan mereka, Ad, yang tidak kami berikan kepadamu, kafir Makkah. Kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi tidak berguna pendengaran, penglihatan, dan hati mereka itu sedikit pun. Karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah, dan mereka telah dikepung oleh azab yang selalu mereka perolok-olokan. Awan yang semula dikira akan mendatangkan hujan, ternyata mendatangkan angin topan yang memporak-porandakan kaum Ad, yang diibaratkan seperti pohon kurma yang telah lapuk. Azab angin topan yang melanda kaum Ad terjadi selama 8 hari dan 7 malam. Sedangkan kaum Ad telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Dia menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan, seperti batang-batang pohon kurma yang telah lapuk bagian dalamnya. Quran Surat Al-Haqqah ayat 6 hingga 7. Kaum Ad pun telah mendustakan Rasul mereka. Maka betapa dahsyatnya azab dan peringatanku. Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari naas yang terus-menerus, yang membuat manusia bergelimpangan, seakan-akan mereka itu pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya. Quran Surat Al-Qamar ayat 18 hingga 20. Maka kami menghukumnya bersama bala tentaranya. Lalu kami menenggelamkan mereka ke dalam laut dalam keadaan melakukan perbuatan yang tercela. Begitu pula kami meninggalkan pada kaum Ad tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengirim kepada mereka angin yang membinasakan. Quran Surat Az-Zariyat ayat 40 hingga 41. Karena azab tersebut, tidak ada kaum Ad yang tersisa. Semuanya binasa karena angin topan tersebut, kecuali mereka yang beriman kepada Allah SWT serta mengikuti ajaran Nabi Hud alaihi salam. Pada saat hembusan angin tersebut, Nabi Hud dan para pengikutnya tetap berdiam diri di dalam rumah tanpa harus merasakan sedikit pun bahaya dari angin tersebut. Usai kejadian angin topan tersebut, Nabi Hud dan para pengikutnya kemudian berpindah ke Hadramaut guna menetap di sana sampai beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah azab yang menimpa kaum Ad, tidak disebutkan bagaimana kehidupan Nabi Hud alaihi salam. Namun disebutkan pada sebagian sumber mengatakan bahwa Nabi Hud alaihi salam wafat pada usia 150 tahun. Terdapat beberapa lokasi yang dipercaya sebagai makam Nabi Hud. Ada yang menyebutkan makam Nabi Hud alaihi salam yang dikenal dengan Kober Nabi Hud terletak di sebuah desa di kawasan Hadramaut, di mana di sekitarnya ditemukan beberapa prasasti dan reruntuhan kuno. Dalam riwayat Ibnu Katsir, Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa makam Nabi Hud alaihi salam berada di daerah Yaman. Ada pula yang berpendapat makam Nabi Hud alaihi salam berada di dekat sumur Zam-Zam. Dan sebagian lain berpendapat makam Nabi Hud alaihi salam berada di dinding selatan Masjid Agung Umayyah di Damaskus. 3 mukjizat Nabi Hud. Mukjizat sendiri merupakan peristiwa, kejadian maupun kemampuan yang sangat luar biasa yang dimiliki atau terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Mukjizat diberikan dan diturunkan secara langsung oleh Allah SWT kepada Nabi dan Rasul dengan tujuan untuk membuktikan mereka adalah orang yang istimewa, yang terpilih untuk mengemban dakwah kepada sesamanya. Mukjizat tidak dapat ditiru oleh siapa saja,
sehingga berbeda dengan sihir. Karena sihir bisa dipelajari dan bisa dilawan, sementara mukjizat tidak. Berikut ini merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Hud dalam kisah Nabi Hud alaihi salam. 1. Mendatangkan kemarau panjang. Nabi Hud alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi dan rasul di Al-Ahqaf, Hadramaut, Yaman. Di sana tinggal sekelompok masyarakat yang bernama kaum Ad. Daerah Al-Ahqaf terkenal sangat subur, sehingga kaum Ad hidup dengan makmur dan berkecukupan. Berdasarkan sejarah peradaban Islam, kaum Ad berasal dari keturunan Nabi Nuh. Bangunan-bangunan di sana sangatlah bagus, mencakup rumah, kastil, istana, dan benteng. Karena kaum Ad terkenal sangat ahli di bidang arsitektur. Oleh karena itu, kaum Ad juga menyembah patung-patung, yakni Samud dan Al-Hatar. Nabi Hud alaihi salam berdakwah kepada kaum Ad dan mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Nabi Hud alaihi salam mengatakan bahwa dirinya adalah utusan Allah yang bertugas untuk menyampaikan kebenaran. Namun, kaum Ad mengingkari ajakan Nabi Hud, bahkan mencela dengan terang-terangan. Nabi Hud alaihi salam melanjutkan dakwah kepada mereka, meski pengikutnya hanya sedikit. Setelah sekian lama, kaum Ad tidak juga berubah dan bertindak semakin kejam. Allah pun mengirimkan azab kepada kaum Ad. Tanah Al-Ahqaf kini menjadi tandus. Tidak ada tanaman yang bisa tumbuh. Sumber air menjadi kering, sehingga banyak hewan ternak yang mati. Tidak hanya itu, bangunan-bangunan mereka yang tadinya berdiri dengan megah pun ambruk dan hancur. 2. Datangnya badai dahsyat. Sementara itu, meskipun telah dilanda musibah yang sangat merugikan, kaum Ad masih saja mengingkari ajaran Nabi Hud alaihi salam. Sehingga Allah pun mengabulkan doa Nabi Hud dengan menurunkan badai yang sangat dahsyat kepada mereka. 3. Mendapatkan pertolongan Allah. Adapun mukjizat lainnya atas izin Allah ketika kaum Ad dilanda kekeringan hingga tanaman mati dan tidak ada sumber udara, Nabi Hud alaihi salam juga selamat dari badai petir yang dahsyat itu. Setelah bencana yang sangat mematikan, Nabi Hud alaihi salam dan orang-orang yang beriman kepadanya hijrah ke Hadramaut dan memulai kehidupan yang baru. Berbeda dengan kaum Ad yang tidak mengakui kenabian yang dibawa oleh Nabi Hud. Mereka celaka dan binasa. Kisah Nabi Hud alaihi salam memberikan pelajaran sangat penting kepada umat Islam, bahkan seluruh umat manusia. Sebagai manusia, pentingnya mengimani, tauhid, dan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa ditakdirkan dalam akhir yang husnul khotimah. Amin, amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.